Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di video saya ini. Pada kali ini saya ingin membacakan tentang sejarah perkereta apian. Nah, sebelumnya saya telah teman-teman, telah membacakan atau menjelaskan tentang sejarah perkembangan mesin lokomotif. Akan tetapi kalau sekarang ini sejarahnya lebih umum lagi, guys. Lebih umum lagi. Sekarang yang saya bahas adalah sejarah perkereta apian yang akan saya bahas atau yang akan saya jelaskan kepada kalian. Nah, di sini ada judul sejarah perkereta apian. Ini bisa dibaca saja oleh teman-teman, tapi pada video kali ini tetap saya bacakan juga ya, supaya bisa dimengerti oleh teman-teman. Sejarah perkereta apian. Sejarah perkereta apian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang sampai First London, Solo sampai Yogyakarta di Desa Kamijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. Laz. Baron Slot van de Belle pada tanggal 17 Juni tahun 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Namloze Vennootschap Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM menggunakan lebar sepur dengan lebar 1435 mm. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Stadspoorwegen atau disingkat menjadi SS pada tanggal 8 April tahun 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya sampai Pasuruan sampai terakhir, yaitu rute terakhir adalah Malang. Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta membangun jalur kereta api seperti Semarang, Juwana, Stoomtram Maatschappij atau SJS, Semarang, Cirebon Stoomtram Maatschappij atau SCS, Serra-Joedel Stoomtram Maatschappij atau SDS, Oost-Java Stoomtram Maatschappij atau OJS, Pasuruan Stoomtram Maatschappij atau PSSM, Kediri Stoomtram Maatschappij atau KSM, Probolinggo Stoomtram Maatschappij PBSM, Mojokerto Stoomtram Maatschappij MSM, Malang Stoomtram Maatschappij atau MS, Madura Stoomtram Maatschappij atau MAD-SM, Delhi Spoorwegmaatschappij atau DSM. Lanjut ke paragraf berikutnya. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh pada tahun 1876, Sumatera Utara pada tahun 1889, dan Sumatera Barat belum ya. Masih ada ini ya, 2 provinsi lagi. Sumatera Barat pada tahun 1891. Di Sumatera Selatan dibangun jalur kereta api pada tahun 1914. Dan Sulawesi dibangunlah jalur kereta api pada tahun 1922. Sementara itu di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel. Belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km. Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkereta apian Indonesia diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyo Shokugyo Dinas Kereta Api. Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketi sampai Bayah dan Muaro sampai Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun, Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api di sana.
Lanjut ke paragraf berikutnya, yaitu setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilalihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai oleh Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung tanggal 28 September tahun 1945, kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia atau disingkat menjadi DKA RI ketika kembali sorry teman-teman, saya batuk. Ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946. Belanda membentuk kembali perkereta-apian di Indonesia bernama Stadspoorwegen atau Verenigde Spoorwegbedrijf atau disingkat menjadi SS-VS. Gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta kecuali DSM. Berdasarkan perjanjian damai konferensi meja bundar atau KMB ya, ini singkatannya, kepanjangannya adalah konferensi meja bundar pada bulan Desember tahun 1949 dilaksanakan pengambilalihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKA RI dan SS atau VS menjadi Jawatan Kereta Api DKA tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA, ini singkatannya teman-teman. Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang wahana daya pertiwi yang mencerminkan transformasi perkereta-apian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya, pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA kalau ini disingkat. Tahun 1971. Nah, ini teman-teman. Oke, saya ulangi. Selanjutnya pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Perusahaan tersebut diganti menjadi PJKA di tahun 1971 ya teman-teman. Oke, lanjut. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau disingkat menjadi Perumka di tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas PT Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 1998. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki 7 anak perusahaan atau grup usaha, yakni KAI Service di tahun 2003, KAI Bandara di tahun 2006, KAI Komuter di tahun 2028. Keceplosan. Bukan ini tahun 2008. Bukan di tahun 2028. Tapi KAI Komuter di tahun 2008. Tadi saya ini ya salah ngomong. Oke, selanjutnya KAI Wisata di tahun 2009, KAI Logistik di tahun 2009, KAI Properti di tahun 2009, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia 2015. Lanjut, ini ada ringkasan sejarah perusahaan perkereta-apian Indonesia. Nah, ini sebetulnya ini ya, ada rincian tentang tahunnya dan ini perubahan bentuk perusahaan di ini ya, di tiap periode tertentu yang telah tercantum di sini, dan ada dasar hukum. Ini sebetulnya sudah saya bacakan yang ada di atas, hanya saja ini dibikin tabel supaya lebih rinci gitu. Oke, sekian pembacaan sejarah perkeretaapian dari saya. Jika ada teman-teman yang suka dengan video saya, maka silahkan di like. Kalau nggak suka silahkan di dislike. Dan share kepada teman-teman kalian apabila ada teman-teman kalian yang ingin tahu tentang pembacaan sejarah perkeretaapian dari video saya ini. Dan semoga pembacaan sejarah perkeretaapian dari saya bisa dipahami oleh teman-teman.
Dan sebelumnya ini ya, kita telah membahas tentang sejarah perkembangan mesin lokomotif, akan tetapi sekarang yang saya bahas adalah sejarah perkeretaapian. Nah, ini sekarang lebih umum sejarahnya ya. Sampai-sampai kita di sini membahas tentang nama-nama ini ya, nama-nama perusahaan atau ini bentuk-bentuk perusahaan di tiap tahun berganti terus bentuknya gitu. Oke, nanti lanjut di video berikutnya akan saya bahas visi dan misi, logo dan budaya perusahaan sampai company. Sampai apa ini namanya? Company profil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.